Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang penasaran dengan jawaban tugas yang kemarin? Kalau penasaran, mari kita jawab, mari kita bahas bersama. Jadi jawaban tugas trigonometri yang kemarin yang 5 soal itu kita bahas bareng-bareng saja. Yang pertama adalah sebuah layang-layang terbang dengan panjang tali 100 meter diikatkan pada tanah. Setelah dilihat, ternyata tali tersebut membentuk sudut 30 derajat dari tanah. Berapa kan tinggi layang-layang tersebut? Ini tipe ya. Jadi kita punya layang-layang. Nih, kita punya layang-layang ini selama ini layang-layangnya. Kita punya panjang talinya 100 meter. Kalau kita bermain layang-layang, kan yang kita bisa ukur adalah pada panjang tali dengan sudut antara tali ini dengan tanah atau dengan apa saja yang kita ikat. Jadi kalau dari sini kita bisa menghitung tinggi layang-layang ini. Di sini diasumsikan bahwa benang ini dia lurus. Jadi jangan kalau sama benang layang-layang itu kan dia agak melengkung. Jadi kita ibaratkan bahwa benang itu ketika lurus sehingga tingginya bisa kita hitung secara pasti. Caranya bagaimana? Kita bisa menganggap ini ada sebuah segitiga siku-siku. Kalau dia ada segitiga siku-siku, berarti kita bisa mencari tingginya ini berapa. Nah, dari tinggi kita bisa menggunakan, ingat, perbandingan depan sudut dengan miring. Itu perbandingan apa? Perbandingan sin A, depan dibagi miring. Berarti kita bisa menggunakan aturan sin A, depan bagi miring, di mana sin A itu hanya 30 derajat, tingginya kita cari, miringnya adalah 100 meter. Sin 30 dia setengah, tingginya per 100. 100 dia pindah luas menjadi tinggi itu setengah kali 100, yaitu 50 meter. Kalau jawaban yang pertama, banyak sekali siswa yang sudah bernilai benar, atau jawabannya mereka kebanyakan sudah hampir semuanya benar, tetapi juga ada yang salah. Dan juga ada yang beberapa yang itu tadi yang saya bilang kemarin, soalnya apa, ngirim filenya itu apa. Mungkin itu ada satu hal yang mungkin mencoba, oh ini dicek atau enggak, mungkin kayak gitu. Yang kedua, sama di sini ada Pak Tono menyandarkan sebuah tangga di salah satu dinding rumah. Kaki tangga tersebut berjarak 2 meter dari dinding. Sudut yang dibentuk tangga ini, berapa panjangnya jarak atau tangga Pak Tono? Jadi seumpama yang kita ketahui adalah ini seumpama tangga diletakkan di sebuah dinding, di mana jarak antara tangga dengan dinding adalah 2 meter. Sudut yang dibentuk 60 derajat. Biasanya soal-soal di dalam ulangan atau semesteran itu yang dicari adalah tinggi dindingnya. Tetapi kalau di sini saya coba cari panjang tangganya. Biasanya ketika kita gunakan ya hampir sama dengan yang tadi. Kita sudah tahu tangga kita itu berapa meter, maka kita bisa melihat tingginya. Jadi kalau di sini sama, kita bentuk segitiga siku-siku, di mana yang kita cari sebenarnya bukan tinggi tetapi panjang, sesuaikan dengan ini. Ini salah ketik. Jadi samping bagi miring, sampingnya ini panjangnya dia miring, yaitu cos A, samping bagi miring, di mana cos 60, sampingnya yang kita cari adalah 2 meter, miringnya adalah panjang tangga. Cos 60 itu di sini keliru. Ya benar, cos 60 itu setengah, cuma yang keliru ada di sini. Di mana 2 dibagi panjang tangga, maka panjang tangga sendiri adalah 2, kita pindah 2 kali 2 adalah 4 meter. Itu jawaban yang kedua. Ini ada beberapa yang benar, tetapi banyak sekali yang keliru. Padahal di situ 1 dan 2 itu hampir sama, hanya konsep dasar saja. Ini cos 15, ini sudah banyak juga yang benar. Cos 15 yang perlu kita ingat adalah cos A min B, di
di mana cos A, cos B, kalau di sini min, cos itu berubah menjadi plus. Jadi cos, sin. Kenapa saya menggunakan cos? 15 derajat itu bisa saya ganti dengan 60 dikurangi 45. Ini sama-sama 15 derajat, sehingga matematika itu sebenarnya bisa berubah bentuk asalkan nilainya dia tetap sama. Jadi kalau ada kayak gini, kita masukkan ke rumus ini saja. Cos 60 cos 45 plus sin 60 sin 45. Cos 60 itu setengah, cos 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Kemudian kita buat setengah kali setengah adalah seperempat akar 2, setengah kali setengah seperempat, akar 3 kali akar 2 akar 6. Di sini sudah cukup, nggak bisa kita jumlahkan. Nah, kebanyakan ada beberapa siswa itu yang menjawabnya adalah setengah akar 8. Ini sama-sama dijumlahkan. Di sini ketika akarnya berbeda, maka depannya itu sudah tidak bisa dijumlahkan. Ya, lanjut ke nomor 4. Nomor 4, 5 itu hampir sama. Kita berapakah nilai cos A min B, sehingga kita perlu ingat adalah cos A cos B plus sin A sin B. Sin A sendiri adalah, ingat, 4/5, sudutnya 0 sampai 90 derajat. Sin itu depan dibagi miring, jadi depannya ini, miringnya sini. Maka kita perlu mencari sisi samping. Sisi samping selama saya buat X, sehingga X-nya dengan Pythagoras ketemu 3. Begitu pula dengan sin, ini salah ketik, seharusnya sin B. Sin B dari 90 sampai 180. Sin B itu 3/5 sin, dia depan bagi miring, depannya ini miringnya, depannya adalah sini. Yang dicari adalah A-nya, ketemu 4. Sehingga cos A min B kita bisa cari dengan ini. Cos sin, cos A kita lihat dari segitiga A, segitiga A ini. Cos itu samping bagi miring, sampingnya 3, miringnya 5. Cos B sampingnya adalah min 4. Kenapa kok dia min 4? Di sini yang ketemu adalah plus 4. Ingat, sumbu koordinat di sebelah kiri Y ini, sumbu Y, dia bernilai negatif, sehingga saya tulis di sini negatif. 3 kali min 4 min 12. Kemudian sin A adalah ini 4/5, sin B 12, ini 3/5. Kalau kita kalikan 4 kali 3 12/25, min 12 ditambah 12 ketemu adalah 0. Jawaban nomor 4 adalah 0. Kemudian yang terakhir, yang kelima,